Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Kumalasari dengan NIM C1C019027. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai akad istisna. Langsung saja, untuk pengertian akad istisna yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dalam PSAK 104 Par 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria berikut ini, yaitu memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal, dan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas. Selanjutnya ada jenis akad istisna. Yang pertama adalah istisna biasa, yaitu sama seperti pengertian yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini bisa kita lihat ilustrasinya. Sedangkan untuk jenis yang kedua yaitu ada istisna paralel. Di sini pengertiannya yaitu bentuk akad di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Syaratnya, akad istisna pertama antara penjual dan pemesan tidak bergantung pada istisna kedua antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah, dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Bisa kita lihat di sini contoh ilustrasinya. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan akad istisna. Di sini ada 3, yaitu pelaku, objek akad, dan ijab kabul. Pelaku terdiri atas pembeli dan penjual, yang harus cakap hukum dan juga balik. Selanjutnya, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Lalu ijab kabul yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak yang berkepentingan di dalam akad tersebut. Selanjutnya, untuk objek akad tersebut ada ketentuan mengenai pembayaran dan juga barang. Untuk ketentuan tentang pembayaran yaitu poinnya, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Lalu pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Sedangkan untuk ketentuan mengenai barang, poinnya adalah sebagai berikut. Barang pemesan harus jelas spesifikasinya sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat dihindari. Barang pesanan diserahkan kemudian. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang spesifikasi sesuai kesepakatan. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Lalu untuk berakhirnya akad yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaian. Dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi PSAK 106 untuk penjual. Poinnya di dalam tersebut membahas mengenai biaya perolehan istisna. Lalu, jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istisna. Lalu, pengakuan pendapatan dapat diakui dengan 2 metode. Yang pertama, metode persentase penyelesaian dan yang kedua adalah metode akad selesai. Untuk metode persentase penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah dengan nilai akad, sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Untuk metode persentase penyelesaian, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Untuk metode presentase penyelesaian pada akhir periode harga pokok istisna, untuk metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugian harus segera diakui pada saat penagihan dan penerimaan tagihan serta penyajian dan pengungkapan. Untuk perlakuan akuntansi untuk pembeli yaitu
membahas beberapa poin seperti pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian, aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun, beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dengan garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan oleh penjual. Jika kerugian itu lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperlukan dibentuk penyisian kerugian piutang. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual, dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan, dan ada penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya adalah contoh ilustrasi akuntansi akad istisna dengan kasus metode presentase penyelesaian dan pembayaran secara tunai. Di sini keterangannya yaitu sebelum melakukan akad dikeluarkan biaya sebesar Rp250 untuk melakukan survei. Jurnal yang dicatat yaitu beban pra-akad ditangguhkan di sisi debit dan kas di sisi kredit masing-masing sebesar Rp250. Jika ternyata kemudian hari dilakukan akad, maka jurnal yang dicatat yaitu beban istisna di sisi debit dan beban pra-akad ditangguhkan di sisi kredit masing-masing sebesar Rp250. Dan jika tidak terjadi akad, maka jurnal yang dicatat yaitu beban pra-akad di sisi debit dan beban pra-akad ditangguhkan di sisi kredit masing-masing sebesar Rp250. Untuk keterangan yang berikutnya, dilakukan akad dengan informasi sebagai berikut: biaya perolehan sebesar Rp1.000, margin keuntungan Rp200, dan nilai tunai saat penyerahan Rp1.200. Di sini jurnal yang dicatat yaitu aset istisna dalam penyesuaian di sisi debit, kas, atau utang atau persediaan di sisi kredit masing-masing sebesar Rp1.000. Pada periode tahun buku pengakuan pendapatan, jurnal yang dicatat yaitu aset istisna dalam penyelesaian sebesar Rp200, beban istisna sebesar Rp1.000 di sisi debit, dan pendapatan istisna di sisi kredit sebesar Rp1.200. Pada saat penagihan dan penyerahan aset istisna kepada pembeli, piutang istisna di sisi debit dan termin istisna di sisi kredit masing-masing sebesar Rp1.200. Di sini pembeli mencatat aset di sisi debit dan utang di sisi kredit sebesar Rp1.200. Termin istisna dengan kontra account dari aset istisna dalam penyelesaian. Penjual mencatat termin istisna di sisi debit dan aset istisna dalam penyelesaian di sisi kredit masing-masing Rp1.200. Lalu pada saat kas diterima, penjual mencatat kas di sisi debit dan piutang di sisi kredit masing-masing sebesar Rp1.200. Sedangkan pembeli mencatat yaitu utang di sisi debit dan kas di sisi kredit masing-masing sebesar Rp1.200. Baiklah, begitulah pembahasan yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat materi yang lebih jelas lagi, bisa mengunjungi akun Akademi Edu yang saya miliki, dan sudah saya tautkan linknya di deskripsi box di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.